BDSL Pemali mengungkapkan banjir bandang di Kabupaten Pati terjadi akibat tak memperhatikan das atau daerah aliran sungai Juwana. Harga kebutuhan pokok dan sayuran di pasar kota Tegal melonjak naik jelang Nataru. Sejumlah penyandang disabilitas di Pati mendapatkan bantuan kaki palsu, motor roda 3 dan jenis bantuan lainnya. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas kebutuhan pangan di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah mulai merangkak naik. Kenaikan harga berkisar dari Rp1.000 hingga Rp2.500 per kilogram terjadi pada beras dan sayur mayur. Pantauan di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, harga beras jenis medium per kilogramnya dijual Rp9.000 dari sebelumnya Rp8.000. Beras lokal dari sebelumnya Rp8.500 per kilogram naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya, atau mengalami kenaikan Rp1.500 per kilogram. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada beras jenis premium yang semula dijual Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.500 per kilogram atau mengalami kenaikan Rp2.500 per kilogram. Salah seorang pedagang sembako Teguh mengatakan, akibat naiknya harga tersebut omset penjualan menurun drastis. Ada jagung, akhirnya yang biasanya pelanggaran gak ada yang nanam, akhirnya stok bahan berkurang, akhirnya harga gabah naik, beras juga ikut naik, mengurangi omset yang dulu biasanya 1 minggu 2 ton, paling banter-banternya 7 kintal, 1 ton paling tertinggi udah. Soalnya tiap hari naik terus sih. Selain beras, harga komoditas sayur mayur dan cabai juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Hampir semua jenis cabai naik, namun kenaikan paling tinggi terjadi pada tomat dan terong. Saat ini harga tomat per kilogramnya mencapai Rp20.000. Padahal kondisi normal hanya di kisaran Rp12.000 per kilogram. Sementara terong naik 2 kali lipat dari Rp6.000 per kilogram, kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Paling tinggi apa, Mbak? Tomat berapa? Nyampe 20. Itu harga sejak kapan? Sekitar 5 hari sini. Kenapa itu naiknya, Mbak? Karena dari sono, dari Jawa Barat, ngambilnya pada kesini. Jadi di sana kosong. Pasokannya kurang ya? Iya, pasokannya kurang. Para pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok masih akan terus melonjak hingga Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. Lonjakan harga tersebut dipicu karena meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kabupaten Kendal mencanangkan gerakan ASN Kabupaten Kendal Peduli Pekerja Rentan. Kepedulian ini dalam bentuk 1 ASN 1 pekerja rentan, yaitu tiap ASN diwajibkan menanggung biaya premi BPJS Ketenagakerjaan kepada minimal 1 orang pekerja rentan. Yang manfaat programnya, sarana pekerja rentan bisa diberikan kepada keluarga terdekat atau tetangga di lingkungan sekitar. Untuk saat ini premi yang dibayarkan hanya Rp16.800 per bulan. Gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan ini mulai disosialisasikan kepada seluruh OPD dan kecamatan. Sekretaris Daerah Sugiono mengatakan, gerakan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian ditindaklanjuti peraturan Bupati tentang pelaksanaan program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal yang pelaksanaannya akan dimulai pada Januari 2023. Sugiono berharap untuk kepastian pelaksanaan agar pimpinan OPD mengecek seluruh stafnya, dengan demikian gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan benar-benar dilaksanakan. Pihak Pemkab juga akan menggandeng perusahaan untuk ikut dalam gerakan ini melalui CSR.
Termasuk teman-teman wartawan sama ya. Itu kan tidak, wartawan dapat gaji ya. Tapi para pekerja rentan yang tidak mendapatkan gaji atau upah itu kita akan bekerja sama dengan CSR. Nanti kita petakan ada berapa tenaga rentan yang harus kita cover, nanti kita bagi CSR. Misalnya Bank Jateng harus mengcover wilayah ini, misalnya APF harus mengcover sekitar Kaliwungu, misalnya KIK harus mengcover beberapa desa, sehingga tenaga kerja rentan yang non formal ini insya Allah bisa tercover semuanya. Sehingga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pemuda Semarang Multanti mengatakan, Pemkab Kendal merupakan yang pertama melakukan gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan di Jawa Tengah. Harapannya agar gerakan ini segera diikuti daerah lainnya di Jawa Tengah. Kan Januari ini sudah mulai perlindungannya kepada para pekerja rentan melalui ASN Peduli. Jadi usia 18 tahun sudah bisa berarti ya, Bu? Selama dia bekerja dan sudah punya NIK bisa, Mas. Yeah. Ya kalau RT? Ya kalau Jawa Tengah yang mengeluarkan regulasi baru Kendal. Ya, jadi Kendal yang pertama sehingga ini menginisiasi harapannya ya pada semua pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Tengah, dan mungkin ini bisa menjadi gerakan yang masif, gerakan yang Hingga saat ini jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal baru sekitar 40,38% atau sebanyak 145.614 orang dari target sekitar 200.000 orang. Artinya masih ada sekitar 147.907 orang yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Loh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDAS HL Pemali Jeratun mengungkapkan bahwa banjir bandang di Kabupaten Pati akibat tak memperhatikan das atau daerah aliran Sungai Juwana. Sedangkan untuk penghijauan BPDAS mengaku butuh waktu lama dan banyak energi untuk reboisasi di Pegunungan Kendeng. Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDAS HL Pemali Jeratun mengungkapkan bahwa bencana banjir yang menerjang Kabupaten Pati akibat dari tidak memperhatikannya daerah aliran sungai atau DAS. Hal itu disampaikan PLT Kasih Program BPDAS Pemali Jeratun Ahmad Sudarno saat rapat koordinasi penyusunan identifikasi karakteristik DAS Juwana di Hotel Safin pada beberapa hari lalu. Ia menjelaskan terdapat 7 subdas yang menjadi satuan aliran air yang masuk ke DAS Juwana. Sementara luas DAS Juwana 137.374,15 hektar dengan panjang sungai 35,78 km. Sudarno menambahkan karakteristik DAS Juwana perlu diperhatikan. Sebab air dari hulu dan langsung ke tengah DAS yang datar, Sudarno menjelaskan air dari kendeng ataupun muria ketika ada hujan besar, air akan menggenang di wilayah tengah. Dilihat dari karakteristik DAS secara geofisika itulah permasalahan ini membutuhkan penanganan secara serius. Lebih lanjut, Ahmad Sudarno mengungkapkan bahwa penanganan penghijauan kendeng harus ditangani secara serius dan bersama-sama. Ia juga mengaku butuh waktu yang lama dan energi yang tidak sedikit untuk memperbaiki kerusakan kendeng. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah penyandang disabilitas menerima bantuan kaki palsu dan motor roda 3 dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati. Selain itu terdapat juga bantuan alat bantu dengar, kursi roda maupun tongkat adiktif bagi penyandang disabilitas. Pemberian bantuan ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sejumlah disabilitas di Pati menerima bantuan kaki palsu dan juga motor roda 3 dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental atau BRSPDM Margo Laras Pati. Tidak hanya itu, terdapat bantuan lain yakni kursi roda, alat bantu dengar maupun tongkat adiktif. Kepala BRSPDM Margo Laras Pati Jiwaningsih mengungkapkan, bantuan ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dalam pemberian bantuan tersebut turut hadir juga anggota DPR RI Rianta. Adapun perincian bantuan yang diserahkan yakni 18 alat bantu dengar, 5 unit motor roda 3, sejumlah tongkat adiktif dan sebuah kaki palsu. Selain itu ada juga alat bantu kewirausahaan untuk disabilitas yang dibagikan. Nanti berikutnya ada lagi, setelah ini kita akan mengadakan juga operasi katarak. Nanti tanggal 15, itu rangkaian Hari Disabilitas dan HKSN Kementerian Sosial melalui sentra-sentra seluruh Indonesia, termasuk di sentra Malbaras. Nah, nanti tanggal 15 kita akan mengadakan operasi katarak gratis. Sehingga mohon diinformasikan, disebarluaskan karena memang masih kuotanya masih, jadi monggo silakan gratis sama sekali, jadi nanti di tanggal 15. Dengan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas ini, Kepala BRSPDM Margo Laras Pati berharap bantuan tersebut dapat mempermudah para disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sebab menurutnya para disabilitas mempunyai kendala yakni terkait alat bantu ini. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Itu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.